in association with Transformasi digital kini menjadi fondasi baru sistem keuangan Indonesia, memperkuat efisiensi, transparansi, dan inklusi demi pertumbuhan ekonomi nasional yang terjaga. Pemerintah bersama Bank Indonesia, OJK, dan Komdigi memainkan peran strategis melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 yang menegaskan integrasi dan interoperabilitas pembayaran digital nasional. Pengembangan kris lintas negara juga menjadi langkah penting mempercepat konektivitas ekonomi regional sejalan dengan agenda memperkuat daya saing Indonesia di kawasan. Inisiatif ini selaras dengan asta-cita Presiden Prabowo Subianto, terutama komitmen menghadirkan transformasi ekonomi berkelanjutan dan percepatan digitalisasi sebagai pilar pembangunan jangka panjang Indonesia. Mengutip laman CNN Indonesia, Hasan Fauzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, yang juga anggota Komisioner OJK, menyatakan ekonomi digital Indonesia diproyeksikan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2030 dengan nilai mencapai 220 sampai 360 miliar dolar Amerika atau sekitar 5.993 triliun rupiah. Di sisi lain, transformasi keuangan digital menghadapi tantangan beragam yang meliputi keamanan siber, kesenjangan infrastruktur digital, perlunya peningkatan kompetensi SDM, hingga regulasi. Keamanan dari ancaman serangan siber menjadi salah satu tantangan terbesar, terutama dalam menjaga keamanan data dan privasi nasabah di sektor keuangan digital. Sementara kesenjangan infrastruktur digital antara lain masih terdapat perbedaan akses dan infrastruktur teknologi antara perkotaan dan daerah terpencil yang membatasi adopsi layanan digital secara merata. Faktor sumber daya manusia kurang memadai juga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan lantaran hal ini mengakibatkan keterbatasan pemahaman dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan teknologi digital terutama di bidang keuangan. Dengan beberapa tantangan yang masih harus dihadapi, perlu dukungan dan usaha dari semua pemegang kepentingan agar transformasi keuangan digital bisa tercapai secara merata. Dan pada akhirnya menjadikan Indonesia semakin dekat menuju visinya menjadi pusat ekonomi dan keuangan digital terdepan di kawasan dan menuju Indonesia Emas 2045. Selamat datang di Financial Forum 2025 bersama saya Ruli Kurniawan dengan tema Transforming Finance, Driving Growth Through Digital Innovations. Acara ini juga menjadi bagian dari rangkaian menjelang ulang tahun CNN Indonesia yang ke-11 di bulan Desember ini. Transformasi keuangan digital terus menjadi arah besar banyak lembaga dan kementerian. Di saat yang sama, pelaku industri hingga perbankan digital menjadi salah satu pendorong utama dalam membangun ekosistem yang lebih inklusif dan terintegrasi. Digitalisasi menjadi fondasi untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih resilient, transparan, dan berkelanjutan. Namun transformasi ini tidak berjalan tanpa tantangan, mulai dari kesenjangan infrastruktur, ketimpangan literasi digital, hingga risiko keamanan cyber yang semakin kompleks. Dan hari ini kita akan membahas transformasi keuangan digital secara lebih komprehensif dari berbagai sudut pandang. Dan izinkan saya memperkenalkan para panelis yang telah hadir saat ini di Financial Forum 2025. Yang pertama, terima kasih sudah hadir. Sudah ada Mbak Farida Farikah, dan Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia. Terima kasih Mbak sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selanjutnya juga sudah hadir di tengah-tengah kita Bram Handoko, Direktur Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Mas Bram, terima kasih banyak Mas Bram. Dan juga di samping Mas Bram, juga sudah hadir Ganda Rahadja Rusli, Risk Compliance and Legal Director PT Alobank Indonesia Tbk. Terima kasih Pak Ganda. Dan juga tentu hadir juga bersama kita Ketua Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia, AFI, Pak Encik S. Jafar. Terima kasih Pak Encik. Saya selalu senang kalau ada Pak Encik di sini nih. Dan juga terima kasih sudah hadir para tamu undangan yang sudah hadir di Studio 2 saat ini. Dan
kami juga memberikan kesempatan untuk memberikan komentar, perspektif, dan juga pertanyaan terkait dengan tema kita pada Financial Forum 2025 ini kepada keempat narasumber kita. Dan langsung saja kita akan mulai diskusi kita. Mungkin saya akan langsung bertanya atau meminta mungkin pandangannya kepada Mbak Farida. Mbak Farida, dari pemerintah, dari Kementerian Koperasi sendiri, bagaimana Mbak Farida membaca urgensi digitalisasi koperasi desa di tengah dorongan pemerintah untuk menunjukkan literasi finansial yang lebih terintegrasi? Seperti apa kira-kira saat ini? Ya, kalau kami dari Kementerian Koperasi menganggap bahwa digitalisasi, terutama terkait dengan fintech, itu sesuatu hal yang memang harus diadaptasi. Baik. Gitu. Jadi adaptasi terhadap perkembangan teknologi termasuk di bagian keuangan itu sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Baik, it's a must. Yes, it's a must. Jadi sehingga hari ini kami di Kementerian Koperasi dengan lahirnya Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, kita juga mewajibkan adanya digitalisasi dalam rangka untuk menghadapi tantangan ini. Gitu. Digitalisasi di Kementerian Koperasi khususnya untuk program prioritas Bapak Presiden Prabowo, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu kita memfasilitasi adanya SIMKOPDES, Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dalam SIMKOPDES ini semua tercatat, baik administrasi kelengkapan hukumnya, pengurusnya, anggotanya, bahkan proposal bisnisnya, semua transaksi yang nanti dan sedang dilakukan oleh pengurus dan pengelola Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini kita wadai di dalam digital namanya SIMKOPDES. Itu bagian dari upaya dari kami di Kementerian Koperasi bahwasanya perkembangan teknologi khususnya di fintech ini sesuatu yang memang harus dihadapi. Meskipun PR-nya adalah SDM tadi yang disampaikan. Sumber daya manusianya kita tahu saudara-saudara kita di desa tidak cukup baik terpapar literasi digital. Tapi karena perkembangan zamannya harus, maka kemudian tugas kami di Kementerian Koperasi adalah mendampingi mereka, melatih mereka agar SDM-nya ini mampu beradaptasi dengan hal tersebut. Baik, ada sistem, ada struktur di sana gitu ya, yang menjadikan bagaimana Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi lebih transparan dengan digitalisasi. Nah, berbicara terkait dengan sistem pembayaran sendiri, saya langsung ke Mas Bram dari Bank Indonesia. Mas Bram, ada blueprint sistem pembayaran Indonesia 2030 targetnya di sana. Sejauh ini bagaimana sebenarnya BI dalam meliterasi terkait dengan blueprint sistem pembayaran ini supaya akhirnya seluruh lapisan masyarakat juga bisa mengenali dan bisa menggunakan transaksi digital di bidang finance ini menjadi lebih masif. Oke. Kalau boleh saya cerita sedikit. Bank Indonesia itu mengeluarkan blueprint pertama 2019. Blueprint sistem pembayaran Indonesia tahun 2025. Di situ pula kita mengawali dengan kita mengeluarkan yang sekarang sudah sehari-hari kita pakai, KRIS. Di belakangnya infrastrukturnya ada BIFAS. Dan berbagai upaya kita mendorong digitalisasi di perbankan. Nah, kalau kita lihat sejak tahun 2019 sampai tahun 2024, transaksi digital itu tumbuhnya tuh sangat pesat. Kalau awalnya mungkin hanya sekitar orang transaksi pakai mobile, pakai internet itu hanya sekitar 10 miliar transaksi setahun. Di sekarang ini sudah jumlahnya mencapai hampir 50 miliar setahun. Dan ini kita perkirakan masih akan tumbuh terus ke depan dengan berbagai perubahan demografi. Sekarang Gen Z semua pakai mobile, semua kita udah lifestyle lah. Kita sehari-hari pakai mobile dalam berkehidupan. Nah, dengan kondisi ini kita melihat kayaknya kita perlu revisit blueprint tersebut. Kita terbitkanlah blueprint sistem pembayaran Indonesia tahun 2030 untuk mencapai tahun 2030. Secara umum di dalam blueprint sistem pembayaran itu kita bilangnya itu ada 5 program utama kita. Yang pertama itu tentu kita ingin membangun infrastruktur yang kuat. Tadi kalau disebut supaya dia juga berdaya tahan, supaya dia manajemen risikonya semakin baik.
Dan yang terpenting itu kita melanjutkan upaya kita untuk membangun infrastruktur keuangan yang saling terintegrasi. Baik. Tidak hanya di bidang sistem pembayaran, tapi juga dengan perbankan, dengan sektor keuangan. Ini perlu kita bangun, kita persiapkan dengan secara lebih baik. Yang kedua itu kita ingin juga mempersiapkan industrinya, ekosistemnya. Bagaimana pelaku industri itu menjadi lebih siap menghadapi digitalisasi ini, manajemen risikonya menjadi semakin baik. Termasuk juga perluasan ekosistemnya menjadi semakin luas. Kalau mungkin sekarang ekonomi 80% masih terfokus di Jawa, tentu kita ingin mendorong ini ekosistem ini, di ekosistem digital ini meluas ke seluruh Indonesia. Gitu. Yang ketiga, dengan KRIS dan sebagainya, inovasi itu kan sudah proven gitu ya, sudah terbukti. Dia membantu memudahkan kita dalam berkehidupan sehari-hari gitu. Nah ini yang juga akan kita terus dorong gitu. Inovasi-inovasi keuangan, inovasi-inovasi di bidang sistem pembayaran. Ini kita harapkan nanti ke depan akan terus muncul dan terus memberikan manfaat yang baik itu buat tadi ekonomi. Yang keempat itu bagaimana kita ingin mendorong juga interconnectivity dengan cross border, internasional. Kita lihat sekarang negara kita potensi pariwisatanya misalnya sangat besar, gitu ya. Potensi sumber daya alamnya, potensi UMKM-nya sangat besar, yang perlu kita persiapkan bagaimana kita ngejualnya ini untuk ke depan. Yang terakhir tentu kita juga menghadapi tren digitalisasi yang terus pesat ke depan, dan sekarang di undang-undang yang baru itu sudah dikenal namanya rupiah digital. Nanti ini kita mempersiapkan juga bagaimana nanti di era saat semua sudah jadi digital, kita juga siap dengan rupiah yang juga sudah digital. Kira-kira begitu programnya, Mas. Ada 5 program yang coba dikembangkan oleh Bank Indonesia gitu dalam upaya mempenetrasi digitalisasi dalam bidang keuangan gitu untuk masyarakat Indonesia. Ngomongin terkait dengan sistem lagi, saya langsung ke Pak Ganda. Pak Ganda dari Alobank mewakili perbankan di Indonesia. Pak Ganda, se-catch up apa sih sebenarnya perbankan kita terkait dengan blueprint yang memang sedang terus digodok dari 2019 sampai nanti 2030 gitu. Karena pastinya mungkin apakah ada limitasi dari perbankan dalam untuk mengikuti berlarinya nih Bank Sentral terkait dengan hal tersebut, Pak Ganda? Ya, terima kasih Pak Duli. Jadi sebagai kami yang sudah juga didukung oleh Bank Indonesia dan juga OJK, tentu mengikuti juga sekaligus melihat perkembangan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Dan memang yang masih menjadi tantangan kami dari bank dengan layanan digital atau disebutnya bank digital gitu ya, itu memang mencari keseimbangan antara kenyamanan dan keamanan gitu ya. Dimana kalau bicara kenyamanan, mungkin semua sudah kita rasakan dengan layanan digital. Sudah sedikit sekali atau jarang sekali kita mengunjungi kantor cabang bank gitu ya. Sekarang semua sudah menggunakan mobile 24/7, nggak ada liburnya gitu ya. Nggak ada lagi kalau mau transfer uang, nanti jam 2 maksimum, itu udah nggak ada lagi. Sekarang kan tengah malam pun seperti biasa. Nah di sisi lain, kenyamanan lawannya keamanan gitu ya. Nah keamanan ini ya tentu masih menjadi tantangan yang cukup besar, di mana seperti kita ketahui, misalnya penduduk Indonesia 250 juta, smartphone-nya juga mungkin 220 juta, tapi mungkin ada 40% masyarakat yang mungkin belum melek digital. Nah disitulah keamanan menjadi satu celah gitu ya, di mana kita sekarang masih sering menerima pesan bahwa ada update data dari satu institusi pemerintah gitu. Pada saat diklik ternyata menginstall sesuatu dan sebagainya. Jadi keamanan itu menjadi penting. Nah di sini memang kuncinya yang saya lihat literasi digital ya, dan literasi digital dan juga literasi finansial, karena ya masyarakat beli HP-nya mudah, ngutak-ngatik main gamenya mudah, tapi begitu kena sedikit sesuatu yang berkaitan dengan finansial, ya ngikut juga gitu ya. Dia pikir main klik-klik ikut aja, tapi ternyata di balik itu ada satu aplikasi yang diinstal dan dimasukkan, lalu tiba-tiba loh kok ada transaksi yang terjadi tanpa sepengetahuan
masyarakat. Jadi BI dan OJK dan juga sangat mendukung bank untuk bermain di lingkungan yang baik untuk melayani masyarakat, tapi memang ada tantangan seperti itu yang masih kami harus hadapi. Baik, saya langsung ke fintech. Pak Encik, kalau melihat tadi disampaikan oleh Pak Ganda gitu dari sektor perbankan digital gitu, dari fintech bagaimana melihat akselerasi transformasi finance ini gitu dari sisi peer-to-peer sendiri gitu? Apakah mengalami kendala dari hal kenyamanan dan juga keamanan juga gitu dalam meng-catch up apa yang disampaikan oleh Mas Bram gitu terkait dengan akselerasi dan juga blueprint dari Bank Indonesia? Ya, yang paling mungkin sebagai informasi bahwa ada 46 juta UMKM itu yang masih unbankable. Oke. Itu yang perlu kita cari solusinya. Sementara memang fintech peer-to-peer lending ini adalah marketnya adalah unbankable people dan underserved people. Ya. Tadi Ibu menyatakan bahwa koperasi ini perlu digitalisasi ya. Saya sangat setuju. Karena apa? Kalau kita bilang masyarakat kita kurang pengetahuan dengan digitalisasi, saya sih kurang setuju. Ya. Walaupun memang perlu terus-menerus edukasi dan literasi. Ya, tadi disampaikan Pak Ganda banyak yang suka ikut-ikut juga, itu yang berbahaya. Nah, saya melihat, mohon maaf nih Bu, di koperasi Merah Putih ini sangat potensial untuk agar 46 juta UMKM ini bisa menjadi bankable. Jadi melalui koperasi dulu, ya kan. Hanya memang kita perlu kerja keras ya untuk bagaimana literasi kita, implementasi kita juga dengan koperasi yang tentunya tidak semudah membalikan tangan untuk melakukan edukasi, melakukan implementasi, walaupun itu software atau aplikasi yang simple, ya itu bisa kita lakukan. Saya kebetulan ada Ibu Wamen nih. Saya sih sebenarnya pernah berpikir, pernah berpikir gini, karena ini kita alamin juga. Pernah berpikir koperasi itu buat yang namanya koperasi data center. Itu penting banget Bu. Sebenarnya itu nggak terlalu susah. Seperti di fintech kita ada namanya fintech data center. Sehingga masyarakat juga perlu kita bina nih. Perlu kita edukasi, jangan ngambil koperasi di sini, nunggak dia pindah di koperasi yang lain. Sehingga kalau ada namanya koperasi data center, mungkin itu sangat membantu Bu. Nah, itu kalau ada itu sangat membantu ke kami juga Bu untuk menjadikan big data dan credit scoring. Karena terus terang aja kita sudah melakukan semua ngecek nih, umpamanya ada calon borrower, kita sekarang slick, kita cepat bisa 3 detik dapat. Semua tuh masuk kan, multi-finance. Tapi masalah di koperasinya. Jadi kadang-kadang dia itu mungkin tidak ada datanya di sananya, tapi di koperasinya macet. Nah ini yang mungkin perlu kita pikirkan Bu. Nah yang lain adalah koperasi dan fintech peer-to-peer lending atau kita namanya pindar Bu ya. Kami bukan pinjol, tapi pindar pinjaman daring. Untuk kolaborasi itu sangat terbuka luas, sangat bisa kita lakukan kolaborasi. Kenapa? Karena market kita itu sama, unbankable people, underserved people, dan menengah ke bawah. Mungkin itu Bu.
Mbak Farida, sebagai program prioritas Presiden, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan bisa menjadi katalis atau lokomotif dalam pengembangan usaha-usaha kecil, bahkan juga mungkin disampaikan oleh Pak Encik tadi adalah membuat yang unbankable menjadi bankable gitu sekarang gitu. Sejauh ini kalau dari kacamata Mbak Farida sendiri, dalam masuk ke ranah-ranah grassroots gitu, kendala terbesarnya apa sih untuk bisa dikatakan menjadikan banyak masyarakat kita tuh lebih terliterasi digital, terutama dalam urusan finance atau keuangan ini gitu, sehingga target Koperasi Merah Putih ini benar-benar bisa tercapai gitu? Hambatannya yang pasti yang pertama adalah SDM tadi, yang literasinya belum maksimal. Ini memang yang namanya literasi ini kan harus terus dilakukan. Ya, karena zaman terus berkembang, tantangan dan tadi apa namanya ancaman terus muncul dan itu unpredictable terkait dengan perkembangan zaman yang luar biasa ini. Yang kedua, infrastruktur. Tentu saja karena Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini baru dilahirkan di tahun ini, perbaikan-perbaikan, fasilitasi, pendampingan terus kita lakukan. Kepengurusannya sudah terbentuk. Pembangunan fisiknya hari ini sedang berjalan. Tapi kemudian proses operasionalisasi ini sedang kita inisiasi. Hambatan yang ketiga yakni adalah keterlibatan dari masyarakat. Namanya barang baru, namanya barang baru pasti respon masyarakat akan beragam. Ada yang senang, ada yang sedih, ada yang apa namanya khawatir, harus macam-macam kan begitu. Ini tentu saja menjadi PR tersendiri bagi kami untuk mengedukasi mereka bahwasanya koperasi ini sebenarnya bisa sangat menjadi maksimal dipergunakan oleh masyarakat, khususnya untuk tadi. Kalau masyarakat desa, kelurahan itu kan masyarakat lapis paling bawah, yang dia beliau-beliau atau mereka aksesnya ini terbatas. Akses mendapatkan barang murahnya terbatas, akses informasinya terbatas, termasuk akses pembiayaannya. Nah, sehingga kita berharap kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini bisa benar-benar merangkul banyak pihak, terutama tadi yang disampaikan UMKM. UMKM ini kita juga berharap para pelaku UMKM yang tidak atau belum bankable, kalau kita arahkan untuk menjadi anggota koperasi, agar ketika mereka menjadi anggota koperasi, mereka secara otomatis terdata di koperasi. Secara sistematis juga semua aktivitas usahanya terekam sehingga menghasilkan yang tadi disampaikan oleh Bapak, ada yang namanya rekam jejak usahanya yang itu nanti akan menjadi credit point untuk bisa akses ke LPDB, bank dan lain sebagainya. Kalau kami di Kementerian Koperasi BLU-nya namanya LPDB. Gitu. Berarti bisa jadikan akan ada data center sendiri sebenarnya akan tercipta dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini ya. SIMKOBDes yang tadi saya bilang itu sistem informasi bagian dari inventarising data, Bapak. Bahkan tidak hanya badan administrasinya, tidak hanya anggota dan pengurusnya. Nanti akan dikembangkan semua transaksinya, termasuk kalau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini kan gerai-gerai, ada gerai sembako, gerai apotik, gerai klinik, gerai simpan pinjam, ada gerai logistik, ada gerai khusus ini namanya gerai potensi desa. Nah, potensi desa ini akan disesuaikan dengan data yang masuk dari mereka. Sekarang pun kita sudah mulai. Para pengurus, kita sediakan menu di SIMKOBDes ini untuk mereka mengirimkan data sesuai kondisi real di masyarakatnya. Di desa itu potensi desanya adalah petani agro atau sayuran, itu yang akan nanti dikembangkan. Setiap desa punya potensi yang berbeda. Nah, ini akan menjadi data center, tidak hanya transaksinya, tetapi juga komoditasnya. Kira-kira begitu. Baik, menarik. Langsung ke Bank Indonesia, Mas Bram. Dari blueprint sendiri gitu ya, ketika memang dari 2019 hingga saat ini terus digodok, terus dimaksimalkan, terus dievaluasi gitu. Mengakomodir kendala yang disampaikan oleh Mbak Farida tadi akan seperti apa kira-kira ke depannya? Bagaimana bisa menjangkau benar-benar di grassroots gitu ya, yang sama sekali belum tersentuh digital hingga akhirnya itu benar bisa paling tidak mengetahui lah gitu, terliterasi dengan baik. Kira-kira gimana Mas? Saya ambil contoh untuk yang kris ya, Mas Ruli ya. Kris itu sekarang jumlah merchantnya itu sudah hampir 42 juta di seluruh Indonesia.
Dari 42 juta itu sekitar 95%-nya UMKM. Baik. Itu yang menarik kan. Ya. Jadi memang KRIS ini memang sebuah instrumen, tools yang sangat mudah diaplikasikan untuk tadi kita mendorong digitalisasi sampai ke yang bawah tadi, grassroots. Jumlah penggunanya sekarang sudah hampir 59 juta. Nanti ke depan, tahun depan kita targetkan merchant itu 45 juta, pengguna itu 60 juta. Baik. Nah, tadi seperti yang Bu Menkop tadi sampaikan, bahwa data itu menjadi sangat penting. Gitu ya. Kita melihat dengan digitalisasi ini, yang salah satunya dimulai dari pembayaran, yang pertama tentunya kita merasakan bagaimana transaksi itu menjadi lebih efisien, lebih cepat, lebih murah. Kalau UMKM itu sekarang biayanya 0. Merchantnya itu nanggungnya biaya 0. Kebijakan kami untuk mendorong ini digitalisasi yang inklusif ini, salah satunya melalui harga yang kita dorong supaya affordable di masyarakat. Yang kedua, tentunya lebih cepat transaksinya. Kalau lebih cepat, perputaran ekonomi akan lebih cepat, transaksi akan lebih cepat. Berikutnya adalah berkaitan dengan bagaimana tadi kita mendorong inclusivity. Bagaimana dari sektor-sektor yang informal sekarang jadi formal. Dan itu bukan saja ekonomi digital ini bukan hanya berpengaruh kepada si pelaku ekonominya. Misalnya kalau kita pesan makanan online, itu berimpact pula bahwa ada yang kirim jasa pengiriman. Ini merupakan sebuah ekonomi yang akan meluas, gitu, akan nyambung kemana-mana, kira-kira gitu. Yang ketiga governance, gitu. Buat baik buat perorangannya, buat penggunanya, buat perusahaannya, buat toko atau merchantnya, maupun buat pemerintah sendiri, gitu, misalnya dalam mengelola keseluruhan transaksi dan keuangan ini. Dan satu faktor tadi adalah masalah pencatatan. Dengan data itu secara digital terrecord, tadi akan memudahkan buat di tracking, buat di evaluate, buat kemudian kita create credit rating yang dibutuhkan oleh perbankan. Sehingga dari ini pun mereka kan mudah untuk dapat akses pembiayaan, dapat akses kredit dan selanjutnya. Gitu. Harapan kami seperti itu. Jadi ini akan menjadi sebuah awal untuk kita mentransformasi keseluruhan ekonomi kita dalam menghadapi era ke depan. Baik. Kalau dari Pak Ganda sendiri, dari perbankan digital gitu ya, sejauh mana sih literasi ini bisa benar-benar masuk gitu ya ke kelompok rentan dan UMKM gitu? Karena kalau kita lihat sama-sama, KRIS aja itu kan nggak hanya buat scan bayar gitu. Banyak fungsi KRIS yang lain gitu. Apakah itu sudah benar-benar bisa terliterasi ataupun bisa terkomunikasi dengan baik pada para customer atau calon customer dari perbankan digital? Iya, thank you Pak Ruli. Jadi apa namanya, kalau dilihat memang kebutuhan masyarakat pasti ada kebutuhan gitu ya untuk mendapatkan kredit, UMKM dan sebagainya. Tapi dari kami sebagai perbankan, bagaimana memberikan akses kepada mereka yang rentan dan juga pelaku UMKM, gimana kami mendapatkan datanya gitu ya. Yang pertama mungkin kalau dari sisi data kependudukan, sekarang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil udah lebih terbuka gitu ya. Kita bisa connect, mengecek KTP dengan segera. Nah, jadi secara manusianya UMKM-nya eksis. Nah, pertanyaannya sekarang jika mereka ada kebutuhan pendanaan, nah kami bank memberikannya berapa? Nah, untuk itu kan kami butuh sebenarnya cash flow-nya, usahanya dan sebagainya. Nah, itu mungkin yang tadi disampaikan Bu Wamen bahwa dengan adanya data itu, ya kita bisa memberikan jumlah yang tepat dengan kebutuhan yang tepat, dengan juga struktur yang tepat gitu. Karena selama ini ya kalau misalnya kita nggak punya data, ya kita berikan ya secukupnya aja gitu ya. Karena kan bank juga harus mempertanggungjawabkan dana yang disimpan di bank, jangan sampai ngasihnya kelebihan gitu ya. Nanti apa namanya dipakai untuk yang fungsinya enggak gitu kan. Karena kita juga tahu apa namanya masyarakat yang rentan dan UMKM kadang-kadang ada uang yang diterima harusnya digunakan untuk modal besoknya, malah lalu ada mungkin si ibunya dagang makanan, begitu ada yang lewat anaknya minta bakso, dibeliin bakso gitu. Jadi cash flow-nya keputar ke pedagang baksonya gitu. Padahal itu buat modal kerja besok paginya gitu, seperti itu. Jadi dengan adanya data yang terintegrasi baik kependudukannya maupun juga
kegiatan usahanya itu bank akan sangat bisa memberikan layanan yang tepat, jumlah yang tepat, dan juga membantu untuk kebutuhan masyarakat dari sisi pendanaan. Baik, baik. Pak Ancik, ngomongin masalah connectivity gitu Pak Ancik. Tadi kan dikatakan bahwa dari fintech sendiri, dari peer-to-peer lending sendiri juga mengatakan kesulitan juga gitu untuk mengeluarkan dana gitu, katanya pinjaman, karena memang tidak ada skor kredit yang jelas atau terdata di sana gitu. Sejauh ini kalau connectivity kerja kolaborasi, komunikasi, koordinasi dengan pemerintah ataupun juga dengan OJK dan yang lain atau perbankan digital misalnya gitu Pak Pancik, seperti apa gitu untuk mengakomodir problem yang dihadapi oleh teman-teman di Pindar ini sendiri? Ya, memang kita memiliki sistem ya yang namanya credit scoring. Kita juga bekerja sama dengan kredit biro dan sebagainya. Kita juga banyak bekerja sama dengan beberapa alternatif credit scoring perusahaan company. Nah, kita juga sebenarnya butuh itu data, big data dari koperasi. Sangat butuh. Cuman koperasi ini kan lagi baru start ya Bu ya. Betul. Harapan kami terus terang aja khusus untuk Koperasi Merah Putih ini nantinya akan jadi digital. Ya mungkin tahun ini tahun depan kita bisa dapat koperasi bisa dapat mengumpulkan data yang tadi saya sebutkan, mungkin koperasi data center dan sebagainya. Itu sangat membantu kami karena berbahayanya adalah kalau dia macet di kita, ya macet juga di koperasi atau sebaliknya. Itu yang kita tidak harapkan. Nah, dari kami itu sebenarnya outstanding kita itu saat ini sudah mencapai 90 triliun lebih ya. Kayaknya tahun ini akan lebih dari 100 triliun. Nah, dari 90 triliun itu UMKM itu di angka 60 triliun. Nah, di angka 60 triliun, yang lainnya lebih banyak syariah dan multiguna, cash loan. Nah, itu yang sebenarnya yang menjadi pemikiran kita ke depannya. Jadi terus terang aja Bu, dengan adanya Koperasi Merah Putih ini, kami juga berharap banyak. Jadi berharap banyak yang quote and quote positif untuk kolaborasi. Kenapa? Karena market kita sama, mungkin nasabah kita sama, mungkin ya. Karena ada 132 juta orang masyarakat yang masih unbankable. Ada 46 juta, include di situ UMKM yang masih unbankable. Nah, karena marketnya kita sama, kedepannya mungkin kita akan lebih intens lagi untuk kerjasama dengan koperasi. Selama ini, kalau pertanyaannya selama ini ada nggak? Ada Bu. Jadi Bu Wamen, kita kerjasama dengan koperasi, ada beberapa yang gede-gede juga ada kerjasama. Tetapi alangkah baiknya kalau memang kita supaya kerjasama ini lebih bagus ya, digitalisasinya bisa equal. Ya sedikitnya ngikut lah. Kalau equal mungkin agak berat untuk koperasi, sedikitnya ikut. Ya contohnya adalah mungkin database aja, database dari anggotanya, terus kita. Jadi dari situ kita bisa mapping. Mapping juga mana-mana daerah yang potensial dan yang agak quote-unquote bermasalah. Dari situ kita bisa mapping, bisa ketahui sehingga kita bisa juga menyasar daerah-daerah mana yang perlu edukasi, yang perlu literasi yang lebih gencar lagi. Kami melakukan edukasi tahun ini itu di angka 400 hampir 500 kegiatan Bu. Ya. Seluruh Indonesia, baik yang dilakukan oleh AFPI ataupun bekerja sama dengan OJK, ada juga bekerja sama dengan Bank Indonesia, maupun anggota kami ada 95 itu wajib melakukan edukasi setiap tahun. Itu diwajibkan. Ya, baik. Mbak Farida gitu ya.
Nampaknya banyak yang berharap nih dengan karena menjadi dengan program baru gitu ya, program prioritas nasional diinisiasi langsung oleh Pak Presiden Prabowo di sana gitu ya, dengan harapan benar-benar bisa mengangkat perekonomian daerah gitu ya dari level yang paling bawah, dari grassroots gitu ya. Sejauh ini kalau melihat terkait dengan transformasi digitalnya sendiri gitu Bu Farida gitu, bagaimana bisa memberikan layanan transaksi digital yang cukup fleksibel, namun tidak membuat masyarakat yang ingin masuk ke dalam ekosistem koperasi Desa Merah Putih ini terbebani. Bagaimana cara yang strategi paling efektif itu untuk menjangkau itu? Agak sulit pertanyaan. Padahal berbicara digital itu sesuatu yang awang-awang bagi warga masyarakat di desa. Tetapi bagaimana caranya agar sesuatu yang awang-awang dan sulit ini sangat aplikatif di mereka. Jadi ya memang PR-nya adalah Mas, menyediakan aplikasi atau perangkat yang mudah digunakan oleh mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang nggak paham itu maunya yang simple. Orang yang simple. Yang kedua, memang kalau melihat kondisi saat ini dengan data kita, ya saya sendiri data udah nggak tahu kemana. Itu juga menjadi keresahan umum setiap masyarakat. Nah, dengan adanya serba digital ini, masyarakat juga sebenarnya agak risau. Ada kekhawatiran. Ini aman apa enggak? Database kita aman apa enggak? Dan lain sebagainya. Saya kira tantangannya adalah, dan yang harus dilakukan, yang pertama adalah menggunakan perangkat atau aplikasi atau software apapun yang itu simple, mereka mudah menggunakan. Yang kedua, terjamin keamanan data mereka terkait dengan penggunaannya. Itu saya kira dua hal yang wajib atau harus dilakukan agar mereka ketika kita meliterasi, mensosialisasikan terkait dengan adanya digitalisasi ini, mereka tidak worry. Yang pertama tidak kesulitan. Yang kedua mereka tidak khawatir, gitu. Karena banyak juga masyarakat yang khawatir kalau kita ini menggunakan digital, nanti uang saya di bank ini aman apa enggak? Karena berita juga macam-macam. Tiba-tiba rekeningnya hilang dan lain sebagainya. Itu menjadi keresahan. Kalau yang di kota mungkin kita sangat terpapar baik tentang literasi hal tersebut. Tetapi informasi itu tidak merata di masyarakat desa. Kalau barang ini mau dibawa ke mereka, tentu saja mereka membutuhkan keamanan itu, gitu. Penjaminan bahwa saya menggunakan digital ini, tetapi saya juga harus dijamin nih keamanannya, gitu. Itu PR bagi kami, PR bagi kita ya Pak. Yang ketiga yaitu tadi, literasi itu hal yang wajib. Saya kira semua harus bergandeng tangan untuk sama-sama turun ke bawah, bahwasanya mereka sebagian besar sudah menggunakan KRIS. Tapi bahwasanya pembayaran atau digital itu tidak hanya KRIS. UMKM di pasar, saya pernah ke Solo, di pasar gede itu warung-warung dawet itu sudah pakai KRIS Pak. Iya Pak ya, pakai KRIS. Artinya kalau secara konsumen mereka sudah aman, tetapi digital itu kan tidak hanya KRIS, literasi lebih dalam, apalagi khususnya Koperasi Desa Merah Putih yang dia kelembagaannya formal begitu. Secara pembayaran tidak hanya pembayaran KRIS-nya, tetapi pengelolaannya, database-nya, dan lain sebagainya, itu juga perlu diliterasi secara maksimal. Makanya saya pengen ngajak BI nanti untuk turun dari satu desa, turun satu desa ke desa yang lain untuk benar-benar meliterasi terkait dengan digitalisasi, khususnya di digital finance. Kalau boleh tahu sedikit data dari Kementerian Koperasi sendiri, sudah berapa koperasi yang terbentuk Koperasi Merah Putih bentuk di pedesaan sekarang, dan berapa sebenarnya nasabah? Per hari ini sudah ada 82.500 yang berbadan hukum Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kalau jumlah total kelurahan dan desa itu kan 83.000 sekian. Nah sudah hampir di atas 90% itu sudah berbadan hukum. Ada 23.000 sekian itu hari ini sedang proses pembangunan. Kita bangunkan gerainya, ada 6 gerai dan 1 gudang. Itu nanti akan digunakan operasionalisasi koperasi di Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi hari ini sangat sibuk sekali yang tadi saya sampaikan. Agak pamer kita. Biasanya nggak sibuk, hari ini sibuk. Sibuk karena
Pak Presiden mewajibkan mewajibkan agar di pertengahan bulan, belum sampai pertengahan tahun 2026 harus 80.000 bangunan sudah berdiri kokoh untuk menjadi tempat bergulirnya perekonomian di desa dan kelurahan. Hari ini terus menginventarisir lahan yang ada 36.000 lahan yang sudah masuk. Jadi menjelang akhir tahun semakin sibuk, Pak. Fisik bangunannya sudah jalan. SDM-nya yang tadi kita siap, itu juga jalan, Pak, karena di rekrutmen pengurusnya, pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang 82.000 itu tadi, kita tidak ada standar. Karena ini bentuk demokratisasi koperasi gitu. Jadi pengurusnya yang penting warga situ usia 17 tahun, memiliki leadership dan standar lah sebagai sebuah organisasi keuangan gitu, punya feel untuk mengembangkan usaha. Nah, itu sudah terbentuk kepengurusannya, tapi kemudian yang kita yang kita wajibkan bagi pengurus hari ini adalah Koperasi Desa Merah Putih ini harus dikelola secara profesional. Digital salah satunya kan? Digital salah satunya untuk menuju profesional tadi. Karena dengan digitalisasi akan memudahkan transparansi, akuntabel, terus kemudian pelaporannya juga mudah. Pengawasan dari kami di Kementerian Koperasi untuk melihat sekian puluh ribu itu juga akan lebih mudah. Nah, di Kementerian Koperasi juga kita siapkan war room sekarang. Ada war room yang kapan saja kita bisa ngecek bagaimana transaksinya dan kondisi yang di desa-desa. Baik, koordinasi ke depannya pasti akan lebih masif lagi gitu ya, karena ada target 80.000 di sana gitu ya. Tapi sebelum saya ke sana langsung ke BI lagi. Masih ngomongin masalah blueprint. Keamanan menjadi salah satu yang benar-benar dipertanyakan gitu, apalagi buat masyarakat yang berada di mungkin level pedesaan ataupun kelurahan gitu, terkait dengan dana yang mereka punya. Mungkin yang biasanya taruh mungkin ya Pak ya di bawah kasur, di bawah bantal gitu ya. Sekarang sudah mulai coba untuk masuk ke perbankan itu, lebih ke bankable, tapi ada kekhawatiran disampaikan oleh Mbak Farida tadi gitu. Bagaimana BI bisa menjamin keamanan data nasabah-nasabah ini mungkin yang baru saja terpapar literasi digital, supaya mereka juga memiliki kemauan gitu untuk menuju ke arah sana. Sebelum ke sana, yang pertama tadi sinergi itu menjadi penting. Sinergi itu menjadi satu faktor yang penting untuk kita bersama-sama membangun keseluruhan ekonomi digital ini dengan optimal gitu kira-kira. Nah, yang pertama itu infrastruktur. Tadi kita sudah melihat bahwa perlunya infrastruktur ini menjadi terkoneksi. Nah, kami sedang juga lagi mempersiapkan bagaimana nanti ke depannya itu dari yang ekosistem yang di bawah, ibaratnya itu yang mungkin mereka memiliki kemampuan teknologinya yang tidak terlalu baik, tapi nanti tetap bisa mendapatkan akses layanan digital yang sama gitu. Nah, ini salah satu hal yang kami coba bangun sinerginya dengan kementerian terkait, dengan industri juga untuk bagaimana ini membangun interkoneksi ini supaya dari bawah, misalnya dari koperasi, sampai terus kemudian dia bisa mendapatkan akses digital, bisa transfer lewat BIFAS dan sebagainya. Gitu. Membangun ekosistemnya, tentunya perluasannya juga Bank Indonesia tidak bisa sendiri. Bank Indonesia butuh kerjasama, dukungan, dan selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, kementerian terkait, industri juga sangat mendukung untuk perluasan ekosistem itu dan mempersiapkan ekosistem itu supaya tadi selain dia bisa akses, tapi juga punya literasi yang baik, gitu kira-kira. Nah, keseluruhan ini tentunya perlu kita lakukan bersama-sama gitu ya. Saya mau ambil contoh tadi banyak menyinggung tentang infrastruktur data gitu. Tadi selain infrastruktur sistem bayarannya, Bank Indonesia juga sedang mencoba mempersiapkan tadi kalau data kris transaksinya masuk, akan masuk ke pusat datanya Bank Indonesia. Kita lagi membangun kerangkanya gimana data ini nanti bisa dipergunakan oleh Kementerian Koperasi juga, oleh kementerian terkait lain, oleh industri gitu ya. Kita sedang lagi membangun dan mempersiapkan itu semua supaya manfaat ekonominya menjadi lebih luas lagi gitu, dan kita bisa kalau boleh dibilang larinya lebih cepat gitu ekonomi Indonesianya. Kira-kira mungkin itu, Mas. Baik.
dari sektor perbankan sendiri, Pak Ganda gitu kan, mungkin sama ya, masalah keamanan itu menjadi salah satu kunci juga gitu dalam kita lebih memaksimalkan gitu penetrasi ke masyarakat Indonesia gitu. Sejauh ini kalau dari sisi perbankan sendiri, pengalaman dari perbankan digital gitu, sejauh ini sisi keamanan yang paling dirasa cukup mengkhawatirkan dan menjadi mungkin penghambat terkait dengan ekspansifnya perbankan digital seperti apa sebenarnya? Ya, sebelum saya menjawab itu mungkin mau menambahkan yang Pak Bram, memang sinergi tadi Pak. Jadi mungkin kalau bahasa keren sekarang ekosistem gitu ya. Gimana dukungan dari regulator seperti BI, OJK, kami sebagai perbankan sangat merasakan itu. Tapi kita juga jangan lupa bahwa digital itu asal muasalnya dari smartphone. Smartphone itu juga ada nomor HP-nya. Nah, jadi sebenarnya kunci digitalisasi itu salah satunya yaitu kalau data kependudukan sudah, misalnya nanti Ibu juga akan membangun data data keuangan gitu ya, aktivitas. Nah ini yang agak ketinggalan data telekomunikasi ini, di mana saat ini kita tahu kita dengan mudah bisa dapat nomor HP satu orang dua gitu ya. Jadi saat ada masalah ya dia tinggal ganti aja gitu kan. Jadi seolah-olah punya identitas baru nih gitu. Nah jadi itu yang kami di perbankan juga masih ada kesulitan untuk itu, di mana ada satu sisi komponen penting dari digitalisasi yang agak ketinggalan nih, di mana kalau kita dulu KTP mohon maaf bisa punya 2-3, sekarang kan mungkin nggak bisa. Nah tapi HP ini masih ketinggalan nih, di mana negara lain ada yang sudah satu orang satu HP. Satu nomor HP, jadi benar-benar ya seperti KTP lah kasarnya, seperti NIK gitu ya. Nah tadi menjawab pertanyaan Pak Ruli mengenai keamanan. Nah ini memang yang namanya keamanan ini berpacu melawan melawan serangan gitu ya, karena teknologi juga berkembang terus dan juga kalau kami atau kita yang di orang bekerja secara normal kita kerja jam 8 sampai jam 5 sore gitu. Tapi di sisi lain ada mereka yang ingin membobol keamanan itu bekerja 24 jam dan juga kadang-kadang mereka berkolaborasi antar negara gitu ya, lalu lebih kompak dari kita gitu kadang-kadang gitu. Bahkan saya suka bercanda, jangan-jangan kita di sini bikin acara seperti ini, mungkin di sisi lain mereka juga bikin acara gimana membobol ini hacker seperti itu ya, karena kan semua kita bisa bikin universitas atau bikin dunia pendidikan untuk misalnya cyber security. Di sisi lain bukan nggak mungkin mereka juga punya universitas lagi untuk gimana menjebol cyber security itu gitu ya. Jadi secara keamanan memang ya kami juga dibantu oleh OJK dan Bank Indonesia untuk membangun perangkat-perangkat seperti Bank Indonesia memberikan ketahanan cyber, profil resiko bank diminta untuk melakukan self assessment seperti apa, lalu juga diaudit juga, lalu juga ada beberapa sertifikasi untuk keamanan gitu ya, ISO 27001 dan sebagainya. Itu yang kami terus bangun supaya ya memberikan keamanan data kepada masyarakat, dan di sisi lain juga kami juga harus terus mengikuti perkembangan keamanan yang ada ini, karena ya tadi kasarnya kita kerja cuma sepertiga hari, mereka 24 jam itu bahu-membahu untuk bisa menyerang institusi yang resmi seperti itu. Ini serem juga kalau udah dari luar penyerangan itu udah makin serem ya. Betul. Pak Encik, ini mengelola 90 sampai 100 triliun Pak dana gitu ya. Dan OJK juga terus tata kelola digitalisasi, teknologi, inovasi keuangannya pun juga terus diperdalam gitu. Nah, dari sisi fintech sendiri Pak Encik gitu ya, strategi paling dasar gitu atau yang paling kuat di sana gitu untuk menjaga keamanan nasabah karena segitu besar dana yang berputar di peer-to-peer lending kita, gimana Pak Encik gitu? Keamanan data memang menjadi sangat penting bagi kami. Ya, tadi sudah disebutkan yang paling pertama adalah OJK mewajibkan kita memiliki ISO 27001 yang selalu terus diaudit. Nah, kita juga wajib untuk mengikuti aturan ya perlindungan data pribadi dan keamanan data terus. Nah, kami terus terang aja terus juga melakukan kemarin bulan
bulan November ini, bulan Juni, November kita juga ikut membawa delegasi Indonesia di Hong Kong Fintech Week. Wow. Setelah itu kami juga ada di Singapura Fintech Festival di November. Kita juga ikutin tahun lalu di London Fintech Week. Okay. Nah, untuk apa? Kami membawa banyak perusahaan untuk ikut di situ untuk melakukan update. Ya? Okay. Karena ini hacker ini dan ya hacker ini selalu lebih advance sehingga kita terus mengikuti. Ya kayak kemarin di Hong Kong itu diikuti sama 53 negara di Hong Kong Fintech Week 2025. Kita banyak bicara dengan negara-negara lain tentunya dengan apa namanya perusahaan-perusahaan yang ya tentunya menawarkan mereka punya produk dan banyak sekali produk-produk baru yang memang akhir-akhir ini membuat kita khawatir sehingga teman-teman banyak yang berkolaborasi sama perusahaan-perusahaan terus perusahaan security untuk teknologi security dan banyak juga melakukan inovasi-inovasi yang baru. Saya mau kasih contoh, mungkin di tahun kemarin dan tahun ini lebih banyak melakukan selfie, ya kan, selfie liveness, oke? Nah saat ini selfie sudah bisa dijebol. Walaupun memang kita udah pasang-pasang lagi ya ininya selfie ada satu alat yang begitu canggih dia buat nanti fotonya ibu wamen kita buat pakai AI bisa tersenyum, diperintah dan sebagainya. Walaupun itu bisa didetek. Nah saat ini yang lagi tren adalah palm recognition. Wow. Telapak tangan. Dan ternyata telapak tangan ini lebih unik dan lebih susah untuk dijebol. Nah, ini yang kita selalu kenapa kita ikut berbagai di Abu Dhabi juga, di London dan di Hong Kong dan beberapa negara kita datang untuk mempelajari dan supaya kita update juga. Karena negara kita ini sangat-sangat ditarget oleh banyak perusahaan. Karena apa? Karena kita punya penduduk kan nomor 4 di dunia. Itu yang perlu juga kita juga siap terus untuk mengantisipasi serangan-serangan dari luar. Baik. Langsung ke Mas Bram. Blueprint sistem pembayaran dengan segitu masifnya dan mungkin kita juga mendengarkan dari Pak Ganda, dari Pak Encik itu kan juga cukup seram. Tapi kan pasti BI juga sudah memiliki updating gitu ya, how to prevent gitu kan. Sejauh ini yang dari BI blueprint seperti apa atau skema roadmap seperti apa yang membuat kita as a customer gitu ya, and as a practitioner gitu ya, industrial bisa dikatakan oke, kita bisa bernafas lega dulu karena kita diproteksi oleh Bank Indonesia. Kira-kira gimana? Iya. Memang kita menyadari ya bahwa namanya digitalisasi itu memang pasti tantangannya juga kalau tadinya kejahatan konvensional, itu ya. Sekarang kejahatannya juga menjadi lebih canggih. Orang mau nyuri itu nggak harus masuk datang ke rumah kita, bongkar kunci kita, itu bisa dilakukan dari jauh gitu. Kalau sekarang kan begitu. Di dalam rencana kami itu memang pertama kuncinya tadi sinergi tadi. Salah satunya tadi kalau rekan-rekan industri semua itu kan kalau sekarang tuh sendiri-sendiri gitu. Membangunnya tuh sendiri-sendiri gitu. Sehingga kami tuh ingin mencoba bikin sesuatu infrastruktur yang bisa terintegrasi, bisa menghubungkan, bisa saling sharing di antara perbankan, di antara pelaku industri itu supaya cepat reaksinya gitu. Saat kita sering bilangnya tuh fraud detection system, gitu ya. Jadinya lebih saat terjadi langsung bisa informasinya langsung bisa cepat saling di-sharing. Mudah-mudahan tidak ngerembet banyak atau bisa cepat dicegah. Yang kedua preventionnya, langkah-langkah pencegahannya itu juga penting. Jadi tadi
pelaku industrinya, kita akan terus dorong penerapan manajemen risikonya, khususnya risiko operasional, risiko teknologinya juga semakin baik gitu. Kalau yang sudah punya kemampuan kapasitas teknologinya baik, kalau yang kurang baik dijagain sama yang baik, gitu kira-kira. Jadinya yang kecil-kecil juga masih bisa tetap dijagain. Jadi penataan industri itu menjadi komponen yang penting juga. Supaya kita bisa perluasan ekosistemnya juga tetap bisa jalan, tetapi juga daya tahan industrinya, daya tahan infrastrukturnya juga tetap baik. Gitu. Jadi semua ini kita lakukan itu juga tentunya bersama-sama industri. Kita netapin standar itu selalu bersama-sama industri. Standar keamanan gitu tadi yang sudah disebutkan. Kita akan terus gali, kita terus evaluasi ke depannya standar yang lebih baik buat keamanan, buat cyber, untuk pelindungan konsumen, supaya terus terjaga gitu. Jadi kalau waktu di blueprint awal, mungkin temanya waktu dengan Chris, kita masih ekspansi. Ekspansi. Memang kalau di blueprint yang 2030 ini udah lebih seimbang kita. Kita menyeimbangkan tadi antara ekspansi tadi dengan bagaimana daya tahannya, bagaimana perlindungannya, bagaimana proteksinya. Baik, menarik. Saya langsung ke Mbak Farida. Mbak Farida, ini kan Koperasi Desa Merah Putih ini kan bisa dikatakan seperti awal tadi menjadi lokomotif ya. Bagaimana pengembangan pertumbuhan ekonomi di desa dan juga kelurahan di sana gitu. Sejauh ini kolaborasi dengan dengan sesama pemerintah pasti terus jalankan, tapi dengan bank, perbankan gitu ya, apalagi dengan fintech ini, sejauh mana sebenarnya itu dilakukan untuk terus membuild itu atau terus mengekspansi keberadaan Koperasi Desa Merah Putih dengan digitalisasinya gitu. Hari ini kita masih memaksimalkan Himbara yang hari ini kita gandeng untuk operasionalisasi termasuk di pembangunannya, tetapi di kami juga sangat terbuka sebenarnya seiring waktu dengan pembekalan SDM yang semakin kita berharapkan semakin tumbuh dengan pendampingan-pendampingan yang kita lakukan. Jadi kami di Kementerian Koperasi ini setelah membentuk strukturnya, kita latih pendampingnya, kita latih pengurusnya. Jadi di 82.000 tadi itu kita siapkan pendamping di setiap Dinkop. Dinas Koperasi Provinsi dan Kabupaten, kita ada PMO, Project Management Officer, masing-masing 2. Di desa kita juga siapkan pendamping koperasi namanya BA, Business Assistant. 1 BA mendampingi 10 koperasi desa atau koperasi kelurahan. Nah, fungsinya pendamping ini adalah yaitu tadi mendampingi mereka untuk memetakan potensinya, mendampingi mereka untuk menyusun proposal bisnisnya, untuk mendigitalisasi apapun yang sedang dilakukan di Koperasi Desa Merah Putih, begitu. Kolaborasi, persiapan pengembangan SDM ini kita siapkan untuk pada saatnya nanti kita buka keran kolaborasi dengan pihak di luar pemerintah dan luar Himbara. Baik. Nah, tentu terbuka besar nih Pak Cik, teman-teman dari peer to peer. Iya, betul. Kita justru yang tadi disampaikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini kita harapkan, Pak Prabowo harapkan bisa menjadi pusatnya perekonomian desa. Ini akan menjadi benar-benar pusatnya perekonomian desa ketika semua pihak bisa ikut serta dan berkolaborasi dengan koperasi. Kita tidak pernah membatasi hal tersebut. Baik. Mungkin saya juga membuka rekan-rekan yang ada di floor saat ini, sedang audience, untuk memberikan komentar atau perspektifnya, atau mungkin pertanyaan kepada narasumber kita sesuai dengan tema yang kita angkat pada saat ini di Financial Forum 2025. Mungkin pertama dengan Bapak dulu, mungkin boleh diberikan mic-nya.
Mungkin boleh nama Pak dari institusi organisasi mana dan ditujukan ke siapa atau perspektifnya seperti apa? Silakan Pak. Ya baik, terima kasih. Nama saya Sugiarto Santoso, biasa dipanggil Pak Hoki. Pak Hoki. Saya Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi Komunikasi Nasional, disingkat Aptiknas dan juga Komindo. Beberapa narasumber nih ya, terutama Bu Wamen di koperasi ya, kebetulan Aptiknas juga mendirikan koperasi. Tadi Ibu juga menyampaikan untuk melakukan literasi, edukasi dan sebagainya, termasuk tadi membangun juga data center tersendiri. Saya berharap ya kami sebagai organisasi yang didirikan sejak 91 sudah usianya 34 tahun, ada di 31 DPD, saya berharap bisa bersinergi juga memanfaatkan anggota-anggota kami seperti itu. Caranya nanti seperti apa? Kemudian tadi Pak Bram ya, tentu tadi disampaikan juga melakukan inovasi juga keamanan cyber ya. Kebetulan kami juga memiliki event yang sangat besar namanya Cyber Security Connect, sudah berjalan 4 tahun menjadi event terbesar di bidang cyber security, didukung BSSN. Tentu tahun ini kami didukung juga oleh Kemenparekraf, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan juga dari tentunya Komdigi ya. Nah ini juga kami berharap, karena tadi kami juga mendengar mengenai keamanan cyber. Kemudian tadi juga Pak Ganda menyampaikan pasti itu otomatis antara kenyamanan dan keamanan itu sudah pasti saling bertolak belakang atau berbanding lurus, tapi itulah kondisinya. Oleh karena itu tentu sangat penting justru dari sisi keamanan ya. Kalau kenyamanan semua orang pasti ingin nyaman, seperti tadi menggunakan teknologi digital, digitalisasi tentu tadi menjadi batasan waktu tidak ada lagi ya. Namun demikian kami juga ingin perbankan juga nanti event tadi saya sampaikan besar, bukan promosi tapi tadi sinergi kolaborasi sangat dibutuhkan. Tadi Pak Encik menyampaikan juga tentang UMKM sampai 46 juta artinya belum bankable, tentu ini juga menjadi menarik. Kembali lagi QRIS satu hal yang sangat menarik, kemarin Presiden Amerika juga sampai cawe-cawe ya, jadi semoga kita semakin sadar gitu bahwa itu kekuatan kita yang sangat luar biasa yang harus kita tingkatkan, karena menyangkut pembayaran digital yang sudah dipakai di mana-mana. Ini sebuah kebanggaan buat bangsa Indonesia, bahkan tadi cukupnya nanti bisa menjadi global. Kembali ke Pak Encik, saya agak mengkritisi mengenai tadi literasi digital dan literasi finansial ya. Mungkin kalau literasi digital kita banyak belajar, tapi finansial sangat minim, dan biasanya orang selalu klik karena menikmati apa saja diklik, semua diklik. Jadi ada download apa klik, ada link apa diklik, ada undangan pernikahan diklik. Jadi ya ini yang harus kita memberikan literasi pemahaman terhadap SDM masyarakat, karena begitu diklik kalau yang digital biasa nggak apa-apa, tapi kalau menyangkut finansial terlalu banyak sekali. Kebetulan saya juga menjabat sebagai lawyer, banyak mengurusi kasus-kasus penipuan, ya sangat menderita sekali, dan aparat kita tidak berdaya, bukan tidak bisa mengurus, tapi masalahnya biayanya terlalu besar. Dan buat pesan juga buat para pihak juga, memang jangan melakukan hal-hal yang melanggar melakukan cyber attack dan sebagainya, karena sebetulnya kalau mau dilacak itu kami mengetahui pasti kena, cuma masalahnya biayanya mungkin nggak sebanding, tapi seiring waktu berjalan tentu teknologi akan semakin baik. Jadi saya berharap dari para narasumber, khususnya koperasi, kami terbuka juga untuk menjalin kerjasama juga dengan BI ya, artinya kita sangat mendukung karena sinergi dan kolaborasi itu sangat penting sekali. Keamanan cyber menjadi satu topik utama. Salah satu pengurus kami ada Pak Alfon juga beberapa kali menjadi narasumber di kesempatan ini. Tentu kuncinya kolaborasi dan melakukan edukasi, karena kelemahan kita di digitalisasi ini justru SDM-nya banyak sekali korban-korban. Kasihan Pak, di perbankan pasti kita banyak sekali orang-orang yang melakukan klik, akhirnya uangnya hilang. Dan tadi misalnya Bank Indonesia pun tidak mungkin bisa memberikan jaminan pengganti, karena kesalahannya kan kesalahan pelakunya sendiri. Mungkin itu agak cukup panjang, tapi semoga bisa dipaparkan oleh para narasumber. Terima kasih. Siap. Nah, mungkin kedua, silakan Pak. Terima kasih. Agak panjang nih. Saya Edi Mesero, Pak Edi, Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia. Jadi pertama-tama ke Ibu Wamen, terima kasih menjelaskan soal Koperasi Merah Putih. Satu impian yang luar biasa dari seorang Presiden Prabowo. Tetapi minta maaf Ibu,
di dalam perjalanannya muncul ke permukaan bahwa Koperasi Merah Putih kalau bisa semua produk dijual, termasuk jasa. Saya berikan contoh. Kami sangat bergembira pada saat hadirnya koperasi itu dengan harapan bisa menjadi jembatan digitalisasi, jembatan bagaimana produk-produk desa ini bisa dipasarkan keluar. Supply chain, rantai pasok yang tidak diketahui oleh masyarakat desa bisa dibantu dengan hadirnya Koperasi Merah Putih. Ternyata hari ini Koperasi Merah Putih juga jual LPG misalnya. LPG sudah dijual oleh UMKM lokal. Dan banyak produk yang sudah diberlakukan atau dijual oleh UMKM. Jadi Koperasi Merah Putih hadir menjadi kompetitor baru. Walaupun mungkin harganya lebih murah karena ngambilnya banyak dengan dana pemerintah yang cukup besar. Oke. Baik. Saya berusaha untuk realistis. Begitu kondisi yang ada. Apa itu yang kita mau hadirkan? Koperasi Merah Putih yang menjadi kompetitor daripada usaha-usaha mikro yang ada di pedesaan. Baik. Tapi kalau mendorong barang yang tidak bisa terjual dari desa, kita sangat bersukacita. Itu pertama. Yang kedua, Bapak Ibu kalau kita masuk di dalam digitalisasi, ada 10.000 desa yang belum terjangkau digitalisasi, tapi nggak kedengaran ini. Departemen atau Kementerian Koperasi berjuang untuk menekan, menekan bagaimana 10.000 desa. Di 10.000 desa itu kalau mau internet atau mau bicara handphone aja mesti naik pohon kelapa Ibu. Perjuangkan dong itu. Jangan sekedar yang sudah ada. Kalau kita mau melihat Indonesia lebih merata. Siap. Itu yang kedua. Udah ya, sebelah lagi. Bank Indonesia. Regulator lagi ya, Pak Edi. Masih banyak Ibu. Siap. Bank Indonesia. Kita tahan dua saja buat Ibu. 46 juta pelaku UMKM. Katanya menurut fintech masih unbankable. Ya. Apa yang kita lakukan? Biarin aja. Indonesia emas 20 tahun lagi. Ambruk Indonesia. Kalau 46 itu dibiarin saja. Kami mendapatkan kesempatan berbicara di Senayan, di DPR. Saya katakan produk domestik bruto Indonesia 61% adalah kontribusi pelaku UMKM. Menyerap 97% tenaga kerja Indonesia. UMKM-nya ambruk, UMKM-nya kolaps, ekonomi Indonesia kolaps. Dan tanggung jawab kita semua. Pak Direktur, kalau saya mau nggak usah minta kredit dulu deh. Buka rekening aja di bank. Masuk takut saya Pak. Terus kemudian persyaratannya ini. Udah deh kita pulang deh. Bagaimana kami bisa menjadi bankable? Baik. Sudah dapat Pak intinya. Kredit. Sekalian Pak. 100 juta katanya kalau kur itu enggak ada jaminan. Enggak ada kolateral. Saya udah siapkan semua. Datang. Pak, ada jaminannya enggak? Peraturannya jelas. Oke. Karena nanti terlalu banyak, mungkin saya langsung ke Pak Alex dulu terlebih dahulu. Mungkin pertanyaan terakhir dari audiens. Silakan Pak Alex. Terima kasih luar biasa Mas Ruli bisa mengumumkan beberapa asosiasi ya. Indonesia ada 500.000 asosiasi, menarik ini.
Jadi saya Alexander dari mewakili Dewan Transformasi Digital untuk Industri. Sebetulnya saya lebih di startup ekosistem, Ibu. Ya, saya melihat begini, menarik bahwa sebenarnya kooperatif itu kan Bung Hatta ya waktu itu. Dan ternyata saya cek ini menarik bahwa tidak ada satupun kota yang klaim sebagai kota koperasi. Jadi Tasikmalaya pertama kali dia ada melakukan konferensi koperasi tahun 47. Ya. Jadi sebetulnya kita harus membuat juga semacam POC. Di mana sih sebenarnya kota koperasi kita? Ya, saya pernah isulkan waktu di startup, waktu kebetulan drone, kota Bantul menjadi drone city, tapi nggak ada yang berani juga untuk melakukan menabrak itu. Ya. Karena kota pelajar sudah usang menurut saya, Jogja misalnya. Ya kan? Nah, sebenarnya koperasi itu adalah jalan ketiga, the third wave after corporate, MNC atau SOE, state owned company, ya, which is di kota saya di Bologna, ya, Romagna Valley, itu kontribusinya 30% ke GDP-nya Emilia Romagna provinsi itu, ya, merekrut hampir mungkin 7% Italia punya workforce, ya, 14 billion euro turnover. Jadi data-data seperti itu mestinya harus ada. Itu KPI-nya itu jelas. Karena kita misalnya katakanlah digital transformation, kalau untuk finance sih sudah luar biasa Pak. Dengan kris itu udah kayak semacam apa istilahnya disruptornya lah. Ya, nggak ada yang mengalahkan dari semua, mau healthcare, satu sehat kan udah lewat malahan, dan sebagainya. Di industri jauh tertinggal, ya, terutama di transformasi digital, DTO-nya, Digital Transformation Office-nya. Jadi sebetulnya kalau di ekosistem financial tuh udah yang paling sandbox-nya udah paling top. Ya, semua startup masuk ke situ. Orang kayak semacam ya fraud misalnya Tanihub jualan cuma OJK certificate dia waktu itu. Dan kita kena semua kan waktu itu, ya. Jadi udah secanggih itu aja pun bisa di intercept. Jadi apalagi yang lain. Dan terakhir mungkin kalau menurut saya di dalam hal ini adalah bahwa bagaimana melibatkan juga startup-startup di koperasi ini, ya, karena ini merupakan menurut saya pilar terpenting untuk berhadapan dengan corporate. Dan terakhir ini laporan ini baru recent banget dari UBS, United Bank of Switzerland, saya lama juga di Lugano, itu mengatakan orang miliarder terkaya di dunia itu membludak. Jadi 13% naiknya. 3.000 orang instead of 2.900 something itu menjadi terkaya dengan menguasai 15 triliun US dollar as wealth-nya. Dan 2040 lebih gila lagi nih yang makin kaya. Jadi kan sangat sangat kontradiktif banget. Ya, koperasi yang mencoba orang-orang ini tadi yang itu masih di bawah kemiskinan atau di arah kemiskinan dengan orang kaya yang luar biasa menguasai. Mungkin 10% menguasai 90% wealth. Nah, ini juga tugas dari pemerintah untuk bisa menarik sih, karena mereka ini semua pada loncat dari negara-negara develop country ke yang lain untuk menghindari pajak misalnya. Ini juga suatu opportunity sebetulnya. Terima kasih. Terima kasih. 3 dulu kita batasi sebentar. Terima kasih Pak Alek, Pak Oki, dan juga Pak Edi atas perspektif dan juga pertanyaannya. Mungkin saya langsung ke Mbak Farida. Mbak Farida, mungkin ada pertanyaan cukup menarik juga dari Pak Oki, bertanya terkait dengan sinerginya dengan data center akan seperti apa nih ke depannya gitu ya, karena dari asosiasi juga berharap ada kolaborasi gitu terkait dengan data center seperti tadi disampaikan oleh Pak Encik juga gitu. Nanti kira-kira ke depannya akan seperti apa terkait dengan hal tersebut, karena ujungnya adalah bagaimana kita lebih meningkatkan pertumbuhan dengan adanya credit scoring yang lebih jelas dari data center dimiliki oleh pemerintah. Ya, Pak Hoki, kita sangat terbuka untuk bersinergi dengan manapun, dan yang tadi saya sampaikan Simkopdes ini masih proses develop tentu saja, karena operasionalisasi di Koperasi Desa Merah Putih ini belum komplit, belum sempurna, tentu saja Simkopdesnya juga menjadi terus berkembang begitu. Jadi kita sangat terbuka dengan kolaborasi dan sinergi. Saya kira welcome Pak. Mari ke kantor Kuningan untuk kita sama-sama bisa menciptakan Simkopdes yang
benar-benar bisa sesuai dengan tujuan yang kita impikan. Baik, baik. Komentar dari Pak Edi sedikit mungkin Mbak Farida terkait dengan ada barang tertentu yang memang sudah banyak dipasarkan, terus sekarang koperasi juga melakukan hal yang serupa. Bagaimana nanti ke depannya gitu? Apakah nanti ada upaya-upaya lain dalam peningkatan koperasi, namun juga bisa menyehatkan ekosistem yang lainnya? Gitu? Justru Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi solusi terkait dengan yang tadi disampaikan. Barang subsidi pemerintah seperti LPG, sembako, minyak, gula, itu mungkin sampai di masyarakat melalui UMKM. Tapi harganya sudah cukup tinggi. Sehingga kita hadirkan Koperasi Desa Merah Putih, Pak Presiden melahirkan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memangkas rantai yang panjang itu tadi, Bapak. Agar harga yang didapatkan di desa ini cukup bisa bersaing, nanti ekosistem ekonomi yang sudah tumbuh di desa melalui warung-warung, UMKM, itu bisa bermitra dengan koperasi desa, sehingga yang diuntungkan siapa? Masyarakatnya. Masyarakatnya, konsumennya ini bisa mendapatkan barang yang sama, tetapi dengan harga yang cukup terjangkau. Gitu. Termasuk yang tadi disampaikan LPG tersebut. Nah, ekosistem ekonomi ini yang kita harapkan bisa benar-benar tadi mengentaskan kemiskinan, masyarakat bisa mendapatkan barang dengan harga yang tidak tinggi, karena rantai pasoknya yang kita potong ke sekian panjangnya itu yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Terus yang kedua, digitalisasi, iya Pak, ternyata setelah kita kemudian menginventarisasi data melalui Simkopdes itu, banyak sekali temuan. Termasuk desa-desa yang tidak akses internet. Jangankan akses internet, Pak. Kita menemukan ribuan desa tidak teraliri listrik. Sehingga temuan-temuan ini kita laporkan ke pihak yang terkait untuk kemudian melakukan percepatan-percepatan. Termasuk desa-desa yang tidak akses internet, kita langsung ke Komdigi untuk bisa sama-sama melakukan percepatan tersebut. Basis data yang kita kumpulkan per desa tanpa sampling, semua desa kita ambil datanya langsung melalui pengurus dan kepala desa tersebut, ini menjadi data real yang kemudian banyak faktor, banyak hal lapangan yang kita temukan, termasuk tadi internet, listrik, LPG 3 kilo. Ternyata LPG 3 kilo tidak semua provinsi terdistribusi. Daerah Maluku, Maluku Utara, Papua, NTT itu tidak ada LPG 3 kilo. Sehingga mereka menggunakan minyak tanah gitu. Nah, temuan-temuan ini tentunya menjadi hal fakta yang nanti akan dilakukan perbaikan-perbaikan agar semua masyarakat mendapatkan barang-barang subsidi dari pemerintah dengan hak yang sama, kira-kira. Baik. Kalau tadi saat diceritakan oleh Pak Alex sendiri, apakah akan ada nanti pilot project kota percontohan terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih ini gitu sebagai bahan acuan yang lain supaya lebih terinfluence gitu misalnya? Iya, Pak. Saya kira kali ini adalah momentumnya koperasi. Kita beruntung memiliki Presiden, Bapak Presiden Prabowo yang memiliki keberpihakan dengan koperasi yang sangat luar biasa. Mungkin 20-25 tahun terakhir kita tidak pernah membahas tentang koperasi. Tetapi hari ini beliau menginisiasi koperasi harus dibangkitkan kembali. Tidak hanya di setiap kabupaten kota, tidak hanya di setiap kecamatan, tetapi harus dilahirkan di setiap desa. Sehingga satu, literasi terkait dengan koperasi langsung masuk ke desa-desa. Ini momentum setiap orang masyarakat desa dan kelurahan, warga-warga di bawah ini berbicara koperasi kembali yang dulu pernah jaya pada masanya. Itu yang pertama. Yang kedua, momentum untuk bisa jadi nanti seiring perkembangan waktu akan ada kota koperasi. Kemarin mungkin kemarin ada usulan untuk tahun depan Hari Koperasi bisa dikembalikan lagi ke Tasikmalaya. Bupatinya sudah mengusulkan untuk melakukan semacam acara yang momentum sangat diharapkan untuk momentum periode ini, periode Bapak Presiden Prabowo adalah momentum kebangkitan koperasi sebagai sekolah guru ekonomi bangsa kita. Saya mungkin pertanyaan berikutnya langsung ke Mas Bram. Mas Bram, 46 juta pelaku UMKM masih unbankable gitu ya. Dari sisi asosiasi fintech sudah melakukan banyak sekali literasi. Dari Bank Indonesia yang paling efektif dan paling strategis gitu dalam mengurangi jumlah 46 juta unbankable tersebut akan seperti apa nanti ke depannya kira-kira Mas Bram?
Tentunya kami punya harapan yang sama. Tentu sangat penting akses untuk layanan keuangan, layanan pembayaran, layanan digital itu bisa lebih inklusif untuk semua pihak. Itu memang menjadi satu faktor yang penting buat kita mendorong pertumbuhan ekonomi. Gitu. Kalau kita lihat sekarang Kris tadi, Kris sudah jumlah merchant-nya itu 42 juta. Itu mereka punya rekening jadinya, gitu. Sehingga memang Kris ini menjadi salah satu kami lihat ya sebagai alat yang lebih efektif buat karakteristik ekonomi Indonesia gitu yang tadi yang banyak unbankable. Dengan digitalisasi itu, kalau tadinya orang takut datang ke bank, datang ke kantor, sekarang kan kalau langsung berhadapan sama handphonenya sendiri malah lebih mudah. Gitu. Itu yang kita coba bangun sekarang. Bagaimana dengan digital itu bisa dimanfaatkan biar orang bisa lebih mudah. Gitu. Jadi seiring dengan itu tentunya berbagai hal juga kita siapkan tadi, yang industrinya supaya juga siap digitalnya dan bisa memberikan layanannya dengan aman. Gitu. Memang kadang-kadang itu faktor literasi menjadi faktor yang juga kalau kita lihat kan dari sisi industrinya sekarang kita udah siap, tapi bagaimana dengan masyarakatnya itu kan tadi literasinya itu kan juga jadi faktor ketidaktahuan, ketidakpahaman, berpikir bahwa layanan digital itu mahal, layanan digital itu misalnya justru ribet gitu. Nah itu yang kita berusaha juga terus bangun supaya pemahaman-pemahaman itu menjadi lebih baik di masyarakat gitu. Baik, Pancik, terkait dengan harapan dari peer-to-peer asosiasi sendiri, gitu. Ada 46 juta yang tadi bisa dikatakan unbankable, masyarakat yang belum tersentuh layanan digital financial. Kira-kira dari Pancik asosiasi harapannya di tahun 2006 akan seperti apa nih terkait dengan hal tersebut? Ya, harapan kami ada beberapa juta bisa naik kelas, jadi mengurangi daripada 46 juta itu. Apalagi saat ini banyaknya ultramikro. Itu yang perlu juga kita membina supaya mereka jadi bankable. Nah, banyaknya industri-industri rumahan yang sebenarnya itu adalah penguatan ekonomi kita. Jadi kemarin itu waktu kita COVID itu kita bisa survive karena UMKM kita kuat. Dan kita didorong oleh UMKM. Nah, ini juga menjadi target kita ya. Setiap bulan bahkan setiap tahun kami ingin bertambah tentunya. Kalau kita lihat perkembangan pinjaman daring ini setiap bulannya kan naik sekitar ada 3 sampai 5 triliun setiap bulan. Nah, diharapkan dari ini ada 70% di UMKM ataupun ultramikro. Itu yang sedang kita terus-menerus menggalakkan dan tentunya kita juga melakukan edukasi kepada masyarakat agar menghindari yang namanya pinjol ilegal. Karena dari 46 juta itu banyak sekali yang terpapar yang terkena di pinjol ilegal ya. Kami beberapa waktu lalu ke Malang ada satu desa UMKM itu banyak sekali yang kena. Jadi edukasi, literasi itu sangat penting. Baik, sampai 300-400 event dilakukan oleh Alvin sendiri untuk meliterasi hal tersebut. Kata disampaikan oleh Pak Edi, mudah-mudahan juga tidak hanya dari sisi digital teknologi saja, tapi juga finansial juga literasi juga di sana. Mungkin terakhir saya ke Pak Ganda. Pak Ganda terkait dengan war gitu ya, antara ada perbankan konvensional, perbankan digital, super apps, fintech. Bagaimana nanti ke depannya terkait dengan transformasi digital keuangan ini ke depannya untuk Anda sendiri? Ya, pada akhirnya ini kan industri ya, bergerak, ada bank konvensional dengan layanan digital, ada bank digital, ada fintech. Akhirnya masing-masing ya akan menemukan space-nya sendiri gitu ya, karena ada yang berkolaborasi, karena tetap pasti ada strength dan weaknesses-nya. Jadi masyarakat dengan segala kebutuhannya di satu sisi, di sisi lain kita juga harus bahu-membahu untuk melawan tadi serangan. Dan ini industri dengan berbagai keunikannya akan menemukan space-nya sendiri. Juga kalau misalnya spesifik ke bank digital sekarang orang akan bertanya bank digital kemana nih gitu kan.
itu juga akan membentuk ekosistemnya sendiri gitu ya. Ada yang bank digital dengan ekosistem e-commerce, bank digital dengan ekosistem ride hailing, itu juga akan membentuk industri kecil sendiri, dan tinggal masyarakat yang memilih sesuai kebutuhannya mereka. Baik, menarik sekali. Mas Bram, kira-kira 2026 akan seperti apa dari blueprint sistem pembayaran Indonesia kita? Targetnya akan seperti apa nanti? Iya, tadi mungkin sedikit sudah saya bilang ya. Kita pengen transaksi kris itu mencapai 17 miliar. Kalau sekarang 15 miliar volume transaksi, kita pengen tahun depan sampai 17 miliar. Terus merchant kita pengen perluasan sehingga mencapai 45 juta. Terus kemudian jumlah penggunanya mencapai 60 juta pengguna. Gitu. Kita melihat sih transaksi digital masih akan tumbuh, masih akan pesat, nanti didukung dari digitalisasi koperasi pasti akan nambah lagi. Nah, kami siap kolaborasi, kami siap bersinergi dengan seluruh instansi pemerintahan, otoritas, pelaku industri untuk melakukan ini bersama-sama. Gitu. Baik, menarik sekali. Terakhir dari Mbak Farida, Wamenkop, gimana kira-kira harapan nanti 2026 terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih ini dan literasi digital buat masyarakat supaya koperasi desa ini benar-benar menjadi salah satu mungkin ya backbone dari pertumbuhan perekonomian desa dan kelurahan. Ya, saya kira digitalisasi menjadi kunci operasionalisasi koperasi yang nanti akan semua beroperasi di 2026. Baik, luar biasa sekali. Harapannya luar biasa, kita harapkan bisa tercapai. Ada target Pak Presiden 80.000 nanti harus dikejar di sana. 6 bulan lagi ya. Ada PR besar di sana. Sekali terima kasih sudah hadir di Financial Forum 2025. Kesempatan ini kita akan bahas kira-kira nanti 2026 akan seperti apa nih kita ke depannya. Terima kasih Mas Bram, terima kasih Pak Ganda, terima kasih Pak Encik, luar biasa sekali Pak Encik, dan terima kasih rekan-rekan sudah hadir di studio saat ini di Financial Forum 2025. Dan dari regulator hingga ke pelaku industri, seluruh transformasi ini menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan. Jika kolaborasi antar lembaga terus dijaga, infrastruktur diperkuat, dan keamanan data diutamakan, maka tahun depan 2026 dapat menjadi tahun penting di mana ekosistem keuangan Indonesia mencapai level kedisiplinan dan efisiensi baru. Harapannya, transformasi bukan saja mendorong akses keuangan yang lebih merata, tetapi juga menjadi penopang utama ketahanan ekonomi nasional di masa depan. Demikian CNN Indonesia Financial Forum 2025. Terima kasih untuk para panelis dan juga audiens. Saya Ruli Kurniawan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In association with